Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illa ashhadu an la ilaha la mawjudun wa la ma'budun wa la maqlubun wa la maqsudun illallah rabbal arsyil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama beserta tokoh-tokoh masyarakat alladzi lam yuzkaru ismuhu ta'ziman wa takriman bi qawli hayati. Yang saya hormati dewan juri yang alim dan bijaksana, dan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberadaannya saya di sini insyaallah akan menyampaikan sepatah dua patah kata ataupun berkata-kata yang akan membawakan tema yang berjudul sholat fardu. Sebelum itu saya mau bertanya kepada ibu-ibu, Bu, kalau rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Bapak, rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat. Jadi sholat itu adalah sebuah fondasi agama Islam ataupun sering disebut dengan rukun Islam. Maka dari itu sebagai landasan awal, faradallahu ala hadhihi ummati fi kulli yawmin wa lailatin khamsa shalawatin faqat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada 5 waktu salat. Apa sajakah salat yang 5 waktu itu? Wahia al-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subuh, yaitu salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikarenakan salat yang 5 waktu ini wajib, maka dalam keterangan ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, apabila salat yang 5 waktu ini kita laksanakan, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar kita dengan pahala. Namun apabila salat yang 5 waktu ini ditinggalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa kita dengan siksaan yang amat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang-orang yang berada di dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Allah itu Maha tahu. Allah itu tersifati oleh sifat ilmunya Allah yang mencakup wajibul wujud, mustahilul wujud dan mungkinul wujud. Allah tahu segalanya. Namun Allah seakan-akan ingin menghinakan orang yang masuk neraka tersebut. Lalu mereka yang masuk neraka tersebut menjawab. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat selanjutnya, yaitu ayat 43.
ketiganya, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, dia akan masuk ke dalam neraka sakor. Billah. Bahkan jangankan yang meninggalkan sholat, orang yang sholat dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih celaka. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat berkata Allah masih celaka. Orang yang sholat bagaimana kan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Na'udzu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, dari awal hingga akhir, ayolah kita semua tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam sholat yang 5 waktu ini. Karena jikalau kita berani meninggalkan sholat yang 5 waktu ini, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Terakhir ada pesan dituliskan dalam kitab Arba'in karangan Syekh Ibnu Nawawi, hadis nomor